Akan kepung istana, menantu Habib Rizik ajak semua elemen gabung aksi tolak BBM naik. Makin menunjukkan betapa bobrok dan buruknya mereka ini. Karena kalau dulu mereka beralasan bahwa aksi yang mereka lakukan adalah aksi bela ulama, aksi bela Islam katanya. Tapi sekarang kan makin terbukti bahwa semua label-label itu omong kosong. Mereka ini adalah aksi politik, aksi logistik. Karena terus ada tiap tahun gitu. Selama ada logistiknya mereka terus turun ke jalan. Dan tahun demi tahun itu Tuhan semakin menunjukkan keburukan mereka. Dan yang terparah rasanya tahun ini gitu. Semakin hari kelakuan kelompok-kelompok ini yang notabene memang sakit hati, kebakaran, jenggot, jadi ngenes memang nasibnya 212 ini. Apalagi pimpinan-pimpinannya juga banyak di kerangkeng, di penjara. Jadi memang sudah remuk redam lah. Ini kan kelompok untuk mencari dana, donatur, untuk ada demo, ada isu apa, demo, tapi kan mereka digunakan untuk melakukan pressure kepada pemerintah, kepada negara, itu dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu dan mereka dapat uang. Itu dah. Kami sampai saat ini tidak memberi undangan khusus. Jadi kami membuka kepada siapapun. Ini terbuka persatuan Indonesia bagi alumni-alumni ini yang kemarin dari 2016, 2014 hadir dari kalangan rakyat, pejabat, silakan hadir. Justru kami membuka semuanya. Jadi siapapun yang alumni 212 silakan hadir. Kita bareng-bareng. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Front Persaudaraan Islam atau FPI, Habib Muhammad Alatas ajak semua elemen gabung dalam aksi tolak BBM naik. Dalam aksi tolak harga BBM naik itu rencananya akan diikuti oleh ada 1, 2 dan juga GEM PPS Ulama. Aksi tolak harga BBM naik akan digelar di sekitar Istana Negara, Jakarta. Muhammad yang juga menjadi sebagai Ketua Dewan FPI mengatakan tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah yang tidak keluar. Rakyat kami dengan Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan turun dalam akbar kami, ajak seluruh elemen bangsa. Mari turun suarakan suara-suara rakyat yang sudah lama. Suara rakyat didengar oleh para pejabat. Kalau 1, 2 di media mungkin mereka tidak dengar, mari kita turun suarakan agar mereka para pejabat mendengar aspirasi rakyat dalam akbar yang akan menjadi gerakan besar yang akan membawa perubahan di Indonesia, ungkap Habib Muhammad. Yusuf Martak menyebut aksi bertajuk GNPR Akbar dikotori oleh ketidaktujuan mereka terhadap kebijakan kenaikan harga BBM, khususnya BBM bersubsidi. Yusuf menyebut langkah menaikkan harga BBM adalah pengkhianatan terhadap mandat konstitusi. Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi GNPR, Ferry Kustanto menambahkan kegiatan itu akan dilakukan pada Senin 12 September 2022 mulai pukul 13.00 bertempat di depan Istana Negara. Namun, memang jika kondisinya memungkinkan, tidak akan diberikan di sekitar patung kuda dan memastikan pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian terkait rencana aksi itu. Arahan dari pihak kepolisian, kata Ferry, diantaranya tidak boleh membawa anak kecil dan menyiapkan pengamanan sendiri selain pengamanan dari kepolisian untuk menghindari penyusup. Sebelumnya diberitakan Partai Buruh bakal memimpin aksi mogok kerja nasional pada akhir November 2022. Jika tuntutan mereka tak didengar, pemerintah setidaknya ada 3 tuntutan yang disampaikan Partai Buruh bersama Serikat Buruh, yakni meminta pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi, membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja, dan menaikkan upah minimum buruh pada 2023 sebesar 10-13%. Tuntutan itu juga sudah diutarakan Serikat Buruh dalam aksi unjuk rasa di depan gedung MPR dan DPR Senayan dalam melaksanakan modul kerja nasional. Iqbal menjamin tidak bakal ada aksi anarkis. Aksi mogok kerja nasional ini, kata dia, juga akan diikuti secara serentak
di setidaknya 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 15.000 perusahaan atau pabrik. Nantinya mereka akan menghentikan seluruh kegiatan produksi dan juga operasional, sehingga desakannya kepada pemerintah didengar dalam aksi mogok kerja nasional. Ini dia menjamin para guru hanya berdiam diri di depan gerbang pabrik kita, tahu sebatas duduk-duduk di sekitaran pabrik, sedangkan sebagian buruh lainnya akan mendatangi kantor pemerintah untuk menyuarakan aksi yang sedang digelarnya. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI bakal kembali turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM pekan depan. Jumlah massa yang turun ditargetkan mencapai 6.000 orang setelah aksi tanggal 8 kemarin. Saat ini BEMSI mencoba eskalasikan lagi untuk turun, kata koordinator. BEMSI mengatakan belum menentukan tanggal pasti untuk demonstrasi lanjutan. Ini dia mengatakan unjuk rasa kemungkinan akan dilaksanakan di antara tanggal 13 September sampai 15 September 2022. Lutfi juga menuturkan demonstrasi itu akan digelar di sekitar kawasan Istana Negara Jakarta. Tuntutan mereka juga masih sama, yaitu mendesak pemerintah menurunkan harga BBM. Menurutnya, BEMSI juga masih berkomunikasi untuk mengajak elemen masyarakat untuk unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Front Persaudaraan Islam atau FPI, Habib Muhammad Alatas ajak semua elemen gabung dalam aksi tolak BBM naik. Dalam aksi tolak harga BBM naik itu rencananya akan diikuti oleh ada 1, 2 dan juga GEM PPS Ulama. Aksi tolak harga BBM naik akan digelar di sekitar Istana Negara, Jakarta. Muhammad yang juga menjadi sebagai Ketua Dewan FPI mengatakan tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah yang tidak keluar. Rakyat kami dengan Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan turun dalam akbar kami, ajak seluruh elemen bangsa. Mari turun suarakan suara-suara rakyat yang sudah lama. Suara rakyat didengar oleh para pejabat. Kalau 1, 2 di media mungkin mereka tidak dengar, mari kita turun suarakan agar mereka para pejabat mendengar aspirasi rakyat dalam akbar yang akan menjadi gerakan besar yang akan membawa perubahan di Indonesia, ungkap Habib Muhammad. Yusuf Martak menyebut aksi bertajuk GNPR Akbar dikotori oleh ketidaktujuan mereka terhadap kebijakan kenaikan harga BBM, khususnya BBM bersubsidi. Yusuf menyebut langkah menaikkan harga BBM adalah pengkhianatan terhadap mandat konstitusi. Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi GNPR, Ferry Kustanto, menambahkan kegiatan itu akan dilakukan pada Senin 12 September 2022 mulai pukul 13.00 bertempat di depan Istana Negara. Namun, memang jika kondisinya memungkinkan, tidak akan diberikan, pihaknya akan diberikan di sekitar patung kuda, dan memastikan pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian terkait rencana aksi itu. Arahan dari pihak kepolisian, kata Ferry, diantaranya tidak boleh membawa anak kecil dan menyiapkan pengamanan sendiri selain pengamanan dari kepolisian untuk menghindari penyusup. Sebelumnya diberitakan Partai Buruh bakal memimpin aksi mogok kerja nasional pada akhir November 2022. Jika tuntutan mereka tak didengar, pemerintah setidaknya ada 3 tuntutan yang disampaikan Partai Buruh bersama Serikat Buruh, yakni meminta pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi, membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja, dan menaikkan upah minimum buruh pada 2023 sebesar 10-13%. Tuntutan itu juga sudah diutarakan Serikat Buruh dalam aksi unjuk rasa di depan gedung MPR dan DPR Senayan dalam melaksanakan modul kerja nasional. Iqbal menjamin tidak bakal ada aksi anarkis. Aksi mogok kerja nasional ini, kata dia, juga akan diikuti secara serentak di setidaknya 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 15.000 perusahaan atau pabrik. Nantinya mereka akan menghentikan seluruh kegiatan produksi dan juga operasional, sehingga desakannya kepada pemerintah didengar dalam aksi mogok kerja nasional. Ini dia menjamin para guru hanya berdiam diri di depan gerbang. Indonesia tanah air beta pusaka
Adinan Jaya.